Senang sekali ya kita boleh berkumpul bersama-sama. Masih banyak tempat di depan sini ya, supaya semua orang bisa menikmati firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi tema kita pagi ini adalah apa yang terjadi dengan saya saat Yesus disalib. Saya lebih dulu mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas ya. Lukas pasal 23 ayat 27 sampai dengan 27 ya. Kelihatan ya? Oke, puji Tuhan. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ini untuk pembuka ya, pembuka saja. Saya tidak bahas ayat ini, tapi ini sebagai pembuka saja. Begitu ya. Oke, sebentar. Ya, kita baca bersama-sama, semua kelihatan? Ya, kita baca 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, ini sebuah adegan pada waktu itu, kejadiannya yaitu perjalanan Yesus pikul salib ke Bukit Golgota. Ada banyak orang yang menyaksikan dalam peristiwa itu, saudara, dan saya perhatikan sampai hari ini pun ya, ada banyak orang yang punya respon seperti perempuan-perempuan itu, ya kan? Saya baca di situ ya, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dia dan meratapi dia. Muncul respon kepada orang-orang itu, kasihan kepada Yesus, kasihan ya. Sampai hari ini ada banyak orang Kristen yang punya respon seperti ini, kasihan Yesus disalib, pikul salib, aku juga mau pikul-pikul salib gitu kan. Banyak orang seperti ini, saudara. Tapi perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri." Mereka tidak tahu mengapa Yesus ya pikul salib. Banyak orang tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, kenyataan ini ya, apa yang terjadi sebenarnya saat Yesus disalib. Oke? Saya harap mulai dari hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, kita tidak punya respon yang sama seperti perempuan-perempuan itu. Mau pikul salib. Nanti saya buatkan kayu palang itu banyak ya. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap orang percaya tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa mereka. Tetapi tidak semua orang percaya tahu apa yang terjadi dengan dirinya, dengan diri kita saat Yesus disalib. Tidak banyak orang tahu ini. Hari ini tema 4 tema besar saya coba merangkum untuk saya sampaikan di sini. Ya. Karena mari kita setelah memahami ya salib Kristus menurut Injil kasih karunia, apa yang sebenarnya terjadi ya ketika Yesus disalib. Sesudah ini mari kita menghargai dengan tepat apa yang Kristus capai di kayu salib. Amin. Ketika kita tahu sebenarnya saudaraku, karya salib yang sudah selesai, ya, yang betul-betul sudah selesai tuntas, ya, hidup kita pasti berbeda. Cara pandang kita berbeda. Karena identitas kita di situ diperbarui, diubahkan, ya, secara radikal dan abadi kekal selama-lamanya. Ada 4 hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang terjadi saat Yesus disalib, apa yang hilang dari saya disalib, dan apa yang saya dapatkan disalib, dan apa yang masih ada pada diri kita setelah salib itu selesai.
Saudara, meskipun judul-judul itu mengenai saya, tapi saya mau tegaskan, ini bukan tentang kita, ini bukan tentang saya, ini tentang Kristus yang mengerjakan di salib. Oke? Saya mau tekan, bukan tentang kita manusia, tetapi tentang Yesus saat mati di kayu salib. Itu apa yang dikerjakan dan apa yang diberikan kepada kita dan apa yang masih ada pada diri kita. Amin. Jangan sampai kita salah mengerti saya-sayanya terus. Injil bukan tentang kita, tapi tentang Kristus yang sudah selesai dan apa yang masih ada pada diri kita setelah salib. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi saat Yesus disalib, atau apa itu salib Kristus? Saudara, apa yang terjadi saat Yesus disalib adalah pertukaran yang disahkan secara ilahi. Ini yang terjadi saat peristiwa disalib itu betul-betul menghebohkan. Apa yang dilakukan oleh Allah saat Yesus mati di kayu salib adalah melakukan pertukaran ilahi yang disahkan secara ilahi. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, ya, kata kuncinya adalah pertukaran. Renungkan baik-baik itu. Jadi semua kejahatan karena pemberontakan kita bertemu di atas salib itu dengan Yesus. Seperti ini. Ya. Semua pemberontakan kita, semua kejahatan karena pemberontakan kita itu bertemu di atas salib bersama dengan salib, saudara-saudara. Semua kejahatan karena pemberontakan kita menimpa Yesus di salib, sehingga semua kebaikan dan ketaatan Yesus tanpa dosa itu dapat tersedia bagi kita. Ya. Jadi singkatnya, semua kejahatan pemberontakan manusia yang ada di bumi ini, saudara-saudaraku, itu menimpa Yesus, diambil oleh Yesus, saudaraku. Agar apa? Agar kebaikan Yesus bisa tersedia bagi kita. Amin. Jadi di salib itu cinta Yesus diberikan kepada manusia yang berdosa melalui pengorbanannya dengan melakukan pertukaran ilahi. Bayangkan hebatnya Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam bacaan tadi, Ibu, kenapa engkau menangisi aku? Kamu tidak tahu apa yang kulakukan di salib. Ya, enggak tahu. Tangisilah dirimu. Kalau itu dibahas saudara tentang penghakiman bangsa Israel, tangisilah dirimu. Dan memang inilah ya saudara yang tersedia bagi kita saat Yesus disalib. Yang 10 pertukaran ilahi yang sudah selesai dikerjakan Yesus disalib dengan sempurna. Saya temukan oleh ahli teolog besar termasuk Paul Ellis. Dikutip oleh Paul Ellis. Saudara-saudara, yang pertama kita lihat bersama, ya, Yesus dihukum agar kita diampuni. Yesus dihukum disalib di sana itu agar kita diampuni. Yang kedua, saudara, Yesus terluka agar kita disembuhkan. Yang ketiga adalah Yesus dibuat berdosa dengan keperdosaan kita agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. Saudara-saudara, yang keempat, Yesus merasakan kematian bagi kita agar kita dapat berbagi hidupnya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Yesus dikutuk agar kita menerima berkat. Yesus mati karena kutuk supaya kita menerima berkat. Yang keenam, Yesus menanggung kemiskinan kita agar kita dapat berbagi kelimpahannya, kelimpahan Kristus. Yang ketujuh, Yesus menanggung rasa malu kita agar kita dapat berbagi kemuliaannya. Yang kedelapan, Yesus menahan penolakan saya supaya menerima, saudaraku, penerimaannya, supaya kita menerima penerimaannya dari Bapa. Yang kesembilan, saudaraku, dia terputus agar kita dapat bersatu dengan Yesus. Disalib itu karena dosa seluruh manusia ditimpakan kepada dia. Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Disitulah Yesus terputus karena dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu, berdamai dengan Kristus
dengan Allah. Dan yang 10, diri kita yang lama dihukum mati di dalam Dia, agar manusia baru itu bisa hidup di dalam kita. Inilah Bapak Ibu yang terjadi, di mana saat salib Kristus 2020 tahun lalu itu terjadi. Tentang Yesus, tentang Allah yang sungguh mencintai kita, mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita supaya kita mengalami pembebasan, kelepasan. Yang satu kata bahasanya penyelamatan. Keselamatan menyangkup semuanya yang diberikan kepada kita. Amin. Bilang kanan kiri, pertukaran ilahi pertukaran yang disahkan secara ilahi. Amin. Saudara ditebus bukan karena kebaikan perkataanmu yang terbaik di dunia ini, tapi saudara ditukar dengan tubuh dan darah Kristus sendiri, ya, yang tanpa dosa. Dan itu dijadikan hidup kita. Inilah berita Injil Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, yang dilupakan oleh banyak orang, orang percaya tahu tetapi tidak menyadari, tidak percaya akan hal ini. Hidupmu, saudara-saudaraku, kalau mau tahu, hidup kita adalah seharga sebesar diri Kristus itu sendiri. Allah mengasihi kita seperti Dia mengasihi Kristus sendiri. Mengasihi kita, ya, seperti Kristus sendiri dengan kasih yang kekal, kasih tanpa batas, tanpa akhir. Amin. Kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dipandang oleh Allah seperti Allah memandang Kristus sendiri. Begitulah. Meskipun kita saat ini hidup di dunia ini. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang hilang dari saya disalib? Ya. Kalau disalib itu Allah melakukan pertukaran ilahi yang luar biasa, yang dahsyat itu. Jadi di salib itu apa yang hilang dari diri saya? Nah, mari kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Roma pasal 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia kita yang lama sudah mati bersama Kristus disalib. Ada dua kata-kata yang di sini saudara disebutkan. Yang pertama, manusia lama itu sama dengan tubuh dosa. Nah, saudaraku, keduanya sudah hilang, sudah dimatikan bersama Kristus disalib. Ini harus kita ingati, kita sadari siapa diri kita sebenarnya. Manusia lama dan tubuh dosa, saudara-saudaraku, sudah hilang, sudah mati bersama Kristus saat Kristus disalib. Amin. Nah, pertanyaannya adalah ini Bapak Ibu Saudara, apa itu manusia lama? Apa itu dosa? Apa itu dosa yang menguasai manusia lama? Jadi saudara, saya menemukan Paulus menggunakan dua istilah di sini, yaitu manusia lama. Istilah ini menunjuk kepada manusia yang belum diperbaharui keadaan seseorang, kehidupan yang masih di dalam dosa, belum lahir baru. Itu yang dimaksud yang pertama, manusia lama. Manusia lama kita. Saudara, manusia lama kita sebelum menerima Kristus, kita lahir, ya, kita lahir, Kristus sudah mati di kayu salib, sudah membereskan semua itu. Tetapi perlu diingat, keselamatan penebusan yang diberikan Kristus itu berlaku kepada setiap orang yang menerima dan percaya. Amin. Memang kita seperti mana adanya hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika atau kalau kita mau menerima keselamatan ini, mau mengalami pembebasan manusia lama, tidak bisa apa adanya. Kita harus percaya dan menerima.
Kalau tidak seperti itu berarti kepercayaan universalisme. Makanya kitab Roma berkata seperti ini, barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengakui dengan mulutnya siapa itu Yesus, maka dia tidak dipermalukan alias diselamatkan. Saat kita datang kepada Tuhan untuk menerima pembaruan kelahiran baru, barulah itu bisa terjadi. Yang tadinya tidak ada apa-apanya, ya, menerima dan percaya peristiwa salib Kristus yang dahsyat itu, maka manusia lama kita yang sudah dikerjakan 2020 tahun yang lalu itu berlaku atas hidup kita, yang kita terima dengan iman. Termasuk dikatakan di sini tubuh dosa, saudara-saudara. Jadi istilah tubuh dosa ini menunjuk kepada tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan berdosa. Dan itu pun ya disalib itu manusia yang dikuasai dosa, sudah kuasa dosa itu sudah dikalahkan oleh salib Kristus. Amin. Jadi saat disalib manusia lama ini sudah disalibkan, dimatikan ya dengan Kristus. Begitu juga dosa dan kuasanya itu saat disalib Kristus juga sudah dikalahkan. Saudara, bukankah ini kabar baik buat kita semua? Amin. Ini kabar baik yang luar biasa. Tuhan betul-betul mengatasi persoalan kita sampai ke akar-akarnya. Ya, ke masalahnya yang paling mendasar, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang baru, ya, yang baru sama sekali. Jadi dengan turut disalibkan atau dimatikan manusia lama kita yang berdosa bersama Kristus disalib, yang percaya, saudaraku, menerima hidup baru dalam Kristus dan menjadi orang yang baru, dan hidup Kristus mengalir melalui hidup kita. Amin. Hidup Kristus mengalir melalui hidup kita. Jadi yang baru dan bergerak melalui tubuh kita ini sekarang sebenarnya bukan diri kita, Bapak Ibu Saudara, melainkan Kristus, Roh Kristus yang hidup. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Karena manusia lama kita sudah disalibkan, sudah mati. Dan juga kita nggak ada lagi namanya dua kepribadian, ya, yang dulu sering disebut anjing putih, anjing hitam. Yang ada itu Kristus, Roh Kristus yang mengalir keluar, yang melalui perkataan dan perbuatan kita. Coba kita buka di dalam Galatia 2 ini ayatnya. Ya, Galatia dia ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama. 2-3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup oleh Allah, untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat, puji Tuhan. Yang hidup di dalam dirimu, Bapak Ibu Saudara, adalah siapa? Roh Kristus. Ini adalah wadah, ya. Hanya ada ini tubuh ini aja. Sisanya itu tubuh ini aja. Nanti bagian yang poin yang terakhir. Yang ada sekarang ini adalah Roh Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, apa yang hilang dari diri saya adalah semua dosa kita dihilangkan dan kuasanya dimatikan. Ini yang kedua. Jadi semua dosamu itu, ya saudaraku, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan, kata kitab Mazmur. Ya, dulu kita dikuasai dosa, tapi dibebaskan saat Yesus disalib. Saudara sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Amin. Saudara sudah dibebaskan. Ya, Anda mungkin, saudara-saudaraku, mungkin masih bergumul dengan beberapa kebiasaan buruk yang lama. Tapi ketahuilah secara hukum yang sah, ya, Anda sudah dibebaskan oleh salib Kristus. Apapun kebiasaan burukmu itu sebenarnya
kuasanya, ya kontrolnya sebenarnya ya tidak ada lagi. Tidak memperbudak kita lagi. Kenapa? Karena kuasanya sudah dikalahkan. Kita bukan lagi diperbudak, kita hidup seharusnya bukan lagi dikontrol oleh dosa. Amin. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah diputuskan, sudah dimatikan, sudah disalibkan. Karena itu kita tidak perlu lagi fokus kepada dosa, kepada keburukan, kepada kekurangan kita. Karena semua itu sudah diangkat. Yang perlu Bapak Ibu Saudara, fokus kita adalah apa? Bukan dipimpin oleh sifat-sifat yang buruk itu. Ya, karena sudah disalibkan, kita sekarang konsentrasi fokus kita kepada apa? Kepada pimpinan Roh Kristus. Amin. Saudara, kalau kita memikirkan betapa susahnya, ya kan, keburukan-keburukan yang selalu mengontrol dan menindas kita putar-putar aja di situ, kita tambah stres. Tapi kalau kita hidup mengalir mengikuti pimpinan Roh Kudus, Dia akan memberikan kita jalan keluarnya, penyelesaiannya. Kita bisa istirahat, bahasanya gitu ya. Kita bisa menikmati kasih Tuhan hari lepas hari yang begitu indah dan baik itu. Amin. Nah, yang ketiga saudara, yang jarang kita dengar bahkan tidak pernah adalah apa? Kemampuan alami kita untuk menyenangkan Allah juga telah dihilangkan di salib. Saudara-saudara, ini kabar baiknya. Tanpa kelahiran baru, saudaraku, ya, tanpa kelahiran baru, kesalehan kita ini menjijikkan, ya, seperti kain yang kotor, ya, tidak bisa menyenangkan Allah. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, katanya. Artinya apapun dengan perbuatan kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada 613 hukum Taurat yang harus kita taati, yang harus mampu kita selesaikan sehingga hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya tidak ada yang bisa. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu, ya, di salib itulah kemampuan alami kita untuk menyenangkan Allah pun dihilangkan. Karena Dia tahu kita tidak akan mampu, ya, menyelesaikan semua hukum Taurat itu. Tapi di salib itu semua perbuatan baik alami itu telah dihilangkan, dimatikan. Dengar Bapak Ibu Saudara, Allah sudah puas, Allah sudah senang, ya, Allah disenangkan apa? Oleh kematian, oleh ketaatan Yesus mati di kayu salib. Bukan oleh perbuatan kesalehan kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekalipun kita gagal menyenangkan hati Allah, ya, maksudnya begini, sekalipun saudara bermain musik dan kuncinya salah, tidak membuat Tuhan sedih atau menarik kasih karunia-Nya. Amin. Sekalipun engkau salah berkata kepada istrimu, ya, satu kata yang menyebabkan hati istrimu sedih, tapi itu tidak menarik, tidak membuat Tuhan menarik kasih-Nya daripadamu. Yang terluka tentunya istrimu dan suamimu. Itu yang harus diperbaiki, ya. Sekalipun seperti itu. Kenapa? Karena Allah, Bapak Ibu Saudara, Bapa surgawi sudah disenangkan, sudah dipuaskan oleh siapa? Oleh ketaatannya Kristus saat mati di kayu salib. Amin. Dia sudah senang dan tertawa. Dia selalu puas dengan kita karena Dia melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Luar biasa. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, rasa tertolak kita juga sudah dihilangkan di salib. Kalau hari ini saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan, merasa kecil, merasa tidak mampu, dengarlah baik-baik. Memang warisan dosa Adam membuat kita terpisah dan tertolak dari Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, di salib penolakan itu telah dihilangkan, dimatikan dari kita, sehingga hidup kita diterima dan berdamai dengan Allah.
Amin. Seberapa dan bagaimanapun keadaanmu, ya, Kristus senang. Kita tidak perlu lagi takut dan khawatir akan hukuman lagi. Kenapa? Karena kasih Kristus di salib itu telah menghilangkan hukuman bagi kita. Kasih Kristus yang besar itulah yang menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran ya dari hidup kita. Coba kita baca ayatnya ini yang luar biasa, saudaraku. Ingatlah bahwa kematian Kristus di salib adalah demonstrasi kasih-Nya kepada kita yang berdosa. Kasih itulah yang menghilangkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita, termasuk rasa ketertolakan. Amin. Nah, mari kita baca bersama-sama di ayat ini 2-3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Kasih Allah, kasih Yesus yang besar itulah yang melenyapkan ketakutan. Saudaraku, ini indah sekali. Ya. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara merasa bersalah, merasa kecil, merasa tidak layak, ya, merasa tidak pantas untuk menghadap Tuhan dan melayani di gereja, dengarkan baik-baik. Kasih Allah 2000 tahun yang lalu sudah mengangkat semua itu daripadamu, sehingga engkau dipandang sebagai anak-anak ahli waris kerajaan Allah yang layak menerima semuanya. Amin. Haleluya. Ini kepanjangan atau apa ini? Saya harap sudah nangkap semua. Amin. Memang pengajaran ini, tapi dengan pengenalan. Ingat, saya sudah pernah khotbah seminggu yang lalu bagaimana jemaat Tuhan di gereja mula-mula itu bertumbuh karena mereka bertekun dalam pengajaran. Pengenalan itulah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi bertindak. Iman kita menjadi kuat. Salah satu faktor penyebab seseorang itu berhasil adalah mempunyai jiwa yang mau belajar dengan tekun. Tanpa belajar, ibaratnya itu sama dengan meletakkan dirinya menjadi orang yang mati. Saudara, bahasa komputernya kita harus mau diupdate. Betul? Dengan diupdate kita bisa berevolusi, bahasa kerennya. Itu bahasa apa itu? Tidak rohani ya. Tapi itulah, pengenalan membuat kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Dan kita bisa bertindak karena memiliki pewahyuan. Dengan pewahyuan itu kita mengalami yang namanya hikmat. Dengan hikmat itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bukan tekun dan rajinnya duduk di bangku gereja, tapi yang mengalami perwujudan kasih ilahi adalah di mana bertekun dalam pekerjaan baik bersama Kristus. Hasil dari pengenalan yang mendatangkan hikmat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan. Yang kelima, apa yang hilang? Dunia dan identitas serta sumber keamanan juga sudah dihilangkan bagi kita di kayu salib. Apa ini? Saudara-saudara, kita dididik oleh guru-guru, oleh orang-orang pintar 24 tahun, dipersiapkan dengan teknologi kecanggihan. Tidak salah untuk kita, karena kita hidup di dunia. Kita mampu mengoperasikan teknologi dan lain sebagainya. Kita memahami ilmu gravitasi di bumi ini. Itu betul, tidak salah. Kita memahami ilmu politik dan lain sebagaimana sesuai dengan bidang. Kita memahami ilmu bisnis untuk beroperasi di dunia ini, karena itulah memang adanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kelebihan yang besar yang disediakan oleh Bapa Surgawi saat Yesus mati di kayu salib.
Ini bedanya anak Tuhan dengan manusia pada umumnya. Kita hidup sama-sama di dunia ini dengan, saudaraku, mengoperasikan apa yang ada di dunia ini dengan standarnya. Tapi kelebihannya anak Tuhan, mari kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, saya ulangi lagi, sekali lagi, lihat baik-baik. Ya, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Ya, lihat ini. Dunia seperti yang ada, yang kita ketahui sekarang ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sudah disalibkan, sudah dihilangkan. Apa artinya? Maksudnya bukan bumi yang kita injak ini, bukan planet ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak ada di sini berarti sudah di surga, kan gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, harus ditangkap ini. Yang dimaksud adalah anak-anak Tuhan tidak lagi bergantung pada sumber identitas keamanan yang ada dari dunia lama. Oke? Itu kelebihannya. Manusia pada umumnya dilatih untuk mengoperasikan komputer, teknologi, manajemen, dan lain sebagainya sampai batas itu. Ada 9 kecerdasan manusia yang diajarkan di PAUD, ya, yang menjadi sumber kehidupan ketika mereka bekerja, mengamalkan semua ilmu itu yang diajarkan oleh para ahli pendidikan. Tapi gereja Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tahukah Tuhan, ya, memberikan sumber yang sesuatu yang lebih baik, yang tidak terbatas di dalam Kristus. Ini kabar baiknya. Ya. Semua guru tahu manusia diakui mempunyai 9 kecerdasan, ya kan? Kecerdasan musik, kecerdasan itu dan ini, tapi tidak pernah di PAUD disebut bahwa manusia mempunyai Roh Kudus. Ya Bu Guru, ya. Itu yang tidak ada, yang tidak pernah diajarkan di pendidikan umum. Di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dunia lama kita telah diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yang tak terbatas di dalam Kristus. Inilah ayatnya. Efesus 1 ayat 3. Saudara, semua kapasitas, fasilitas dunia, ya, sudah disalibkan. Kita baca ini 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam surga. Fasilitas, aset, saudaraku, segala kemampuan, sumber identitas dan keamanan kita bukan berada di dunia ini. Amin. Yes. Ini yang perlu kita tangkap, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun kita dilatih dengan segala macam teknologi untuk mengoperasikan hidup di dunia ini, tapi kelebihan kita apa? Kita punya aset surgawi yang sudah terbuka melebihi jalan tol. Kalau jalan tol, saudara harus membayar. Berapa Pak ke Samarinda? Berapa? 75.000, saudara harus keluar tenaga dan upaya dan uang. Tapi aset surga, saudaraku, pintunya tanpa dibayar, karena Kristus sudah membayar untukmu. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk hal itu. Karena itu kita tidak khawatir, tidak berputus asa. Tuhan pasti memberikan itu kepada kita ketika kita menerima dan percaya. Amin. Sekali lagi, dunia dan identitas tersumber keamanan juga sudah dihilangkan, sudah diganti oleh Kristus dengan kekayaan surgawi yang kekal bagi kita. Jadi kesimpulannya, apa yang hilang dari kita adalah manusia lama, tubuh dosa, Bapak Ibu, sudah dihilangkan. Semua dosa dan kuasanya sudah dihilangkan. Kemampuan alami kita untuk menyenangkan Tuhan sudah dihilangkan. Rasa tertolak dirimu sudah dihilangkan. Dunia dan identitas sumber yang kita harapkan di dunia ini sudah dihilangkan, sudah diganti bagi kita. Amin. Mau diteruskan? Tarik napas dulu. Haleluya.
Ya, saya bermimpi gereja ini bukan menjadi gereja yang biasa, tapi menjadi gereja yang besar. Ya, besar bagaimana? Memperkenalkan kasih karunia Injil yang murni kepada banyak orang. Saya sedang bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan ini terwujud sebentar lagi, katanya begitu. Maka saya ingin membangun komplek. Di situ ada sekolahan, ya di situ. Kalau ada sekolah, maka di situ ada tempat ibadah seperti sekolah Happy Olikid kan, perizinannya sudah keluar di sana. Nanti di sana mudah-mudahan Pastor Selby bisa menjadi direktur untuk pengajaranya khusus kasih karunia. Haleluya. Ya. Injil kasih karunia harus diberitakan secara terprogram. Ya. Terprogram dengan kurikulum yang jelas. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan menerima pendidikan dengan jelas dan baik. Dengan demikian bertumbuh dengan baik. Saya percaya itu. Suatu hari nanti kita akan membangun gereja di mana di bawahnya ada kantin, ada tempat-tempat pekerjaan. Anak-anak Tuhan bisa bekerja di situ. Itu kerinduan saya. Ya, apa saja kita bisa bangun di situ untuk pelayanan pekerjaan yang baik. Itulah yang kita rindukan dari JKB ini. Ke depan kita sebentar lagi kita akan melihat itu. Puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, sedikit saya berbagi isi hati saya bagaimana ke depan apa yang bakal kita kerjakan melalui JKB ini. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dapatkan setelah salib? Tadi sudah banyak sekali apa yang kita dapatkan, tapi saya mau kasih tahu, di kayu salib kita menerima damai sejahtera dengan Tuhan dan pengampunan penuh. Amin. Nah, saudara, kita ditempatkan di dalam Yesus. Perhatikan baik-baik, saudara ditempatkan di dalam Yesus. Visi kita aja yang di dunia ini, posisimu, status kita itu sudah di dalam Yesus, memperoleh penerimaan, kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan yang kekal. Amin. Itulah identitas kita yang sebenarnya saat Yesus mati di kayu salib, merubah kita dan menempatkan di tempat yang pasti, bukan pengharapan. Itu lagu tadi itu harus dirubah, bro. Di dalam Kristus bukan pengharapan. Kekristenan sejati itu kepastian. Kenapa? Karena Kristus sudah mati, sudah selesai, sudah melakukan semua. Bukan harap-harap dia tidak akan kembali lagi ke sana untuk menyelesaikan. Sudah tuntas, sudah selesai. Posisimu sudah jelas, berada di dalam Kristus. Kalau Kristus saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa, begitulah kita sebenarnya di dunia ini. Amin. Haleluya. Saya semangat sekali. Oke. Bahkan Bapak Ibu, kita sekarang berdiri di dalam imannya, ya dipenuhi dengan rohnya dan pikiran Kristus. Itu yang seharusnya terjadi pada diri kita. Anda dilahirkan kembali, dibuat menjadi makhluk yang baru seperti Kristus, juga seperti Dia ada. Sekalipun kita hidup di dunia ini. Oke. Memang Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa berjalan menurut daging dan menuai kerusakan, tetapi Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda lakukan. Anda ditentukan oleh apa yang dilakukan Kristus di salib. Dan ketika Anda melakukan dosa, Anda memiliki pengacara yang selalu membela kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih tos dulu kanan kiri. Ya, ternyata seperti ini. Ya, tos dulu lah. Amin. Yes. Karena itu kita tidak lagi ingin berbuat dosa. Amin. Karena itu kita tidak ingin lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena salib kita memiliki keinginan dan penghargaan yang baru. Karena salib itulah kita tahu sudah selesai. Saudara-saudara,
Apa yang Yesus sudah selesai lakukan bagi kita, sehingga keinginan kita maupun cara pandang kita, hidup kita, penilaian kita pun berbeda dari yang sebelumnya. Bukan karena upaya kita, semua karena Kristus. Kalau dulu kita didorong oleh kedagingan, tetapi sekarang kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Percayalah bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana? Masing-masing punya pengalamannya sendiri yang tidak bisa diragukan. Berjalanlah dan percayalah. Kalau dulu kita bekerja untuk membuktikan diri kita sendiri, tetapi sekarang kita didorong oleh kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudaraku, kita karena kita sekarang mendapatkan Bapak yang baru, dan sekarang kita menikmati hak penuh sebagai anak Allah. Kata kuncinya menikmati, bukan mencari-cari lagi. Kemarin di Zoom Pastor Sepi mengatakan begini, ada tikus mati di gudang padi. Kenapa, Pastor? Karena tidak menikmati isi gudangnya. Itulah banyak orang Kristen seperti itu. Sudah di dalam gudang, dia kerja keras untuk mendapatkan padinya, padahal sudah diduduki. Paham ini? Kita harusnya menikmati. Semua sudah disediakan bagi kita semua. Amin. Masuk. Yes. Ini yang penting. Walaupun hari ini agak lama. Haleluya. Saya senang hari ini Pastor Selby turun karena menggantikan saya memimpin perjamuan. Iya kan? Haleluya. Ya. Ingatlah baik-baik, saudara. Saya mau sampaikan ini lagi sedikit. Sebelum salib, Anda takut akan Tuhan dan hidup kita berjauhan. Sekarang Anda mendekati tahta kasih karunia dalam keyakinan iman kita kepada Dia. Sebelum salib, Anda adalah seorang pengemis. Tuhan, tolong saya. Makanya kemarin dalam khotbah saya tentang doa, ya saudara, bukan karena air mata kita diperhatikan. Itu zaman dulu. Bukan suara kita, raungan kita, bukan tangisan kita. Kita menerima pemeliharaan Tuhan, bukan. Tuhan disenangkan, dipuaskan oleh karena Kristus mati di kayu salib. Oleh karena Kristus itulah Dia pun mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Saya percaya setiap orang mengalami pemeliharaan Tuhan jauh daripada apa yang dipikirkan dan doakan. Tiba-tiba muncul, ya kan? Nah itulah, bukan karena kekuatan doa kita dan kehebatan kita, karena hubungan kasih yang sudah terbangun ini yang luar biasa, yang menyebabkan Tuhan merasa, saudaraku, berkewajiban untuk menggenapi, memelihara hidup kita. Ya sudah terikat dengan perjanjiannya sendiri dengan Kristus kepada anak-anaknya. Tahukah saudara, Anda sekarang ada dosa besar dan imam kerajaan dari Raja yang tertinggi yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, dengar baik-baik. Saudara adalah duta besar, wakilnya Allah, bukan sembarangan orang. Saudara adalah anak Allah, tapi saudara semua juga wakilnya Allah. Nanti kita bahas ini. Saudara adalah raja, sang pangeran. Amin. Tapi tidak pernah bertindak sebagai raja. Karena apa? Sudah terdoktrinisasi bahwa Tuhan, tolonglah hambamu ini, katanya gitu. Kita selalu masih bertindak sebagai budak-budak yang belum dimerdekakan. Sia-sialah. Itulah pemahaman yang belum tepat mengenai salib Kristus yang sudah selesai. Saudaraku, Anda sekarang adalah duta besar dan imam kerajaan dari Raja tertinggi. Sebagai wakilnya, kita diberi otoritas terhadap setan dan sakit penyakit. Amin. Semua kita sudah diangkat menjadi seperti itu. Inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin.
bilang sama kanan kiri, ternyata saya duta raja di atas segala raja. Gitu ya. Haleluya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di tanganmu ada otoritas tertinggi dari kerajaan surga. Haleluya. Posisimu jelas, jelas dan nyata, dan itu sudah pasti. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang masih ada pada saya setelah disalib? Ya, apa yang masih ada? Apa yang masih tersisa? Ya, salib sudah selesai. Tapi sampai di mana salib itu mengerjakan kebutuhan manusia? Apa yang dikerjakannya dan apa yang masih sisa? Nah, ini Bapak Ibu Saudara menjadi pergumulan sampai hari ini. Menjadi perjuangan manusia. Ingatlah kasih karunia berbicara tentang pemberian Allah tanpa batas untuk kehidupan ilahi. Tapi kasih karunia setelah Kristus bangkit untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan inilah apa yang masih tersisa ketika Yesus disalib. Itu yang masih ada pada kita. Yang perlu kita pahami pagi ini adalah ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang masih ada pada saya setelah disalib? Seperti yang sudah kita pelajari, kita juga kehilangan banyak saat Yesus disalib, dan tapi juga kita mendapatkan keuntungan yang banyak saat salib itu terjadi. Saudara, tetapi pada hari, perhatikan baik-baik, ketika saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang masih ada sisa adalah ada 3 hal yang pada diri kita yang belum berubah. Ingat ini baik-baik. Ada pertukaran ilahi yang sudah selesai, yang sudah dikerjakan Allah. Tetapi ada 3 hal yang belum berubah saat salib Kristus itu sudah selesai. Yang pertama adalah ini, tubuh fisik kita tidak berubah. Ingat ya. Jadi saya dulu kan dari seberang nih. Ya, saya orang Jawa asli. Saya laki-laki Tulen. Ini Tulen. Saya mau kasih contoh ya. Ketika saya bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, semua itu nggak berubah. Ya, nggak berubah. Jangan salah, tubuh saudara nggak berubah. Kalau ada agama lain yang mengajarkan setelah menerima itu kemudian berubah, bajunya berubah, semua berubah, akhirnya kehilangan identitas aslinya. Tuhan tidak memindahkan kita dari mana kita berada. Kita tetap masih ada di situ kalau kita tidak pindah. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Saudara tetap, Bang Andi Nur adalah tetap orang keturunan Betawi. Betawi Pak ya? Oh Jawa, yang tinggal di Jakarta, sekarang berada di sini. Ibu Shirley adalah orang Toraja dengan karakter, dengan fisik yang seperti ini adanya. Ya, saudaraku, kalau mungkin saudara sudah disembuhkan dari sakit penyakit, kita masih mengalami ada efek jatuh. Ya, meskipun kita secara pribadi telah diselamatkan, tubuh fisik kita masih bisa bertambah, bisa menjadi tua. Ingatlah baik-baik. Jadi jangan saudara kaget. Ya, hidup di dunia ini, kalau kita nuruti stres, masih bisa stres, masih bisa sakit. Ya, ini yang tidak berubah, yang pada diri kita. Ya, ini yang perlu kita pegang, kita pahami. Fisik kita tidak berubah sekalipun kita sudah mengalami ciptaan baru yang hidup di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih menunggu dengan penuh semangat untuk penebusan tubuh kita. Makanya tidak berubah. Bahkan ya dulu, makanya ini pelajaran sedikit pesan. Dulu cantik sekali, gagah sekali, ya kan, menjadi sok-sokan dan lain sebagainya. Ingatlah, fisik sekalipun di dalam Kristus, ya, fisik boleh menjadi tua, tapi kita menjadi semakin kuat dan dewasa.
Amin. Karena pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Ya. Pengalaman bersama Kristus telah mengajar kita menjadi semakin peka, kita bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi ingatlah, jangan kaget ya, kalau fisik kita bisa jatuh. Karena itu kita pasti menjaga, memelihara dengan anjuran pemerintah apa? Patuhi prokes kesehatan. Amin. Ini nggak bisa dipungkiri, saudaraku ya. Om dan tante corona tidak kenal yang namanya iman. Dia hanya tahu cari paru-paru untuk bisa hidup. Ya, karena itu kita mesti jaga. Kita senang yang namanya kita gereja ada ibadah offline seperti ini. Memang seharusnya karena gereja. Tapi kita juga ingat, sadar, praktek peraturan kesehatan pemerintah. Saya anjurkan kalau Bapak Ibu senang ibadah di sini, tetapi kalau tubuhmu merasa tidak enak, tinggallah di rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ya sehat, kuat, datanglah menikmati berkat kasih karunia yang luar biasa di sini. Amin. Injil yang murni. Visi kita akan berubah. Tidak bisa dipungkiri. Sekalipun kita sudah menerima anugerah yang berlimpah-limpah, harta kekayaan surgawi. Nah yang kedua saudara, sekalipun kita sudah bertobat dan memutuskan mempercayai Yesus dalam hidup ini, perhatikan baik-baik ini yang nggak bisa, yang belum hilang. Apa? Cara kita berpikir dan selera kita belum berubah. Ingat ini ya, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, kalau dulu ya pikirannya sembrono, tetap sembrono. Kalau dulu suka coklat, suka tempe, suka pecel kayak saya, suka RW ya kan. Ya kalau saudara belum pernah dari seberang Ibu Dewi ya, orang dari Hindu ya, ya bekas-bekas pikiran Hindu pun masih ada kalau tidak berusaha merubahnya. Pikiran itu masih ada. Selera makanan Hindu apa? Orang Hindu suka makan B2 sama dengan kita ya kan? Kecuali sapi ya enggak ya. Itulah pikiran-pikiran tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Ini nggak bisa dipungkiri. Itu adanya kita. Ada alasan mengapa Tuhan tidak merubah semua itu. Karena kita masih menunggu penebusan tubuh kita. Ya. Ini jangan dijadikan sebuah sumber pertengkaran yang heboh dalam hal tuntut menuntut soal buah. Karena memang itu yang masih tersisa pada diri kita. Rambut kita, ya, tai lalat di sini masih ada, tidak dirubahnya, ya. Dan kita tidak perlu juga berusaha untuk merubah-rubah yang harus tidak dirubah. Kita ada di dalam visi kita yang bagaimanapun sekalipun saudara pindah ke Yerusalem tidak akan pernah bisa berubah kecuali memang dikupas habis operasi. Tapi kan tidak begitu. Ini yang harus kita sadari, suami istri, supaya kita tidak tuntut menuntut karena hal ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya mau tunjukkan ya. Maksud Allah menghilangkan semua yang bisa dihilangkan dan memberikan warisan surgawi yang baru pada kita adalah apa? Karena Tuhan tidak menjadikan hidup kita sebagai robot, boneka. Amin. Tuhan tidak menjadikan kita seperti itu. Kenapa? Maksud Tuhan agar Anda berkuasa atas tubuh, atas pikiran dan tingkah laku kita. Amin. Itu maksudnya kenapa Tuhan tidak merubah fisik, pikiran, ya, dan keadaan kita saat ini. Kita berubah posisi secara hukum sudah sah, tapi keadaan kita, saudaraku, masih ada seperti itu. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saudara punya utang, keadaanmu ditindis utang, engkau tetap ditindis utang. Ingat ini baik-baik. Saat engkau menerima Kristus, di mana suamimu sebagai tukang mabuk,
dia tetap tukang mabuk. Ada proses penyembuhan ketika kesembuhan itu mau diterima. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan menciptakan kita maksudnya agar kita berkuasa atas tubuh, atas pikiran, dan atas keadaan kita. Coba kita baca Roma 5 ayat 17. Boleh satu ini ya, Roma, supaya kita tahu ayatnya. Roma 5 ayat 17. Ini yang penting atas hidup kita. Kenapa banyak orang jatuh bangun di persoalan, di keadaan, di karakter yang sama, di pikiran yang sama? Karena orang itu masih hidup dikendalikan, dikontrol oleh manusia lamanya yang sebenarnya sudah dimerdekakan. Kita baca ini ya, 2:3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus. Lihat ini saudara, akan hidup dan berkuasa. Ini tujuan Allah. Mengapa saudaraku yang lain-lain dihilangkan, dirubah, tapi identitas kita yang sebenarnya seperti fisik, seperti pikiran dan keadaan itu tidak berubah. Tujuannya, rencana Allah adalah menjadikan Anda kepala bukan ekor. Amin. Itulah tujuannya. Anda berada di atas, berkuasa atas keadaan Anda dan bukan di bawahnya, bukan dikontrolnya. Ingat, kuasa dosa sudah dihilangkan. Amin. Anda tidak ditindas oleh kebiasaan buruk yang lama karena sudah dikalahkan kuasanya. Artinya kita sudah menang. Bagaimana pikiran kita, saudaraku, bagaimana keadaan kita itu ditentukan oleh tindakan Kristus yang kita jalani di dalam hidup ini. Kristus yang hidup melalui dirimu lah yang merubah pikiranmu, dan merubah keadaanmu. Amin. Itu sebabnya masih ada. Allah mau engkau benar-benar menjadi orang yang berotoritas penuh terhadap dirimu. Makanya Alkitab katakan, katakanlah kepada gunung masalahmu itu. Iya kan? Itu sudah diserahkan kepada kita, otoritas itu. Kuasa kita itu sudah ada di atas kita sepenuhnya. Bahkan untuk kebutuhan kesembuhan orang lain pun dikatakan, tumpang tangan sembuhkan orang itu. Tuhan sudah memberikan kuasa. Kita ditentukan oleh Tuhan supaya hidup di atas semua tiga hal itu. Fisik kita, pikiran kita, dan keadaan dunia ini. Amin. Kita bukan dikontrol oleh tiga hal ini. Itulah rancangan Tuhan. Di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, aku mati dan hidup yang sekarang aku jalani dalam daging. Aku hidup oleh iman anak Allah yang mencintaiku dan memberikan dirinya untukku. Amin. Haleluya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berharap 75%. Ya, kalau nanti kita edit, jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendengar lagi di YouTube untuk mempelajari lebih lanjut. Amin. Nah, sekarang mari kita berdiri. Ada satu pujian yang indah sekali. Ya, ada indah sekali. Lalu kemudian kita akan berdoa dan kemudian Pastor Selby akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Bang Febri, mana lagunya yang kau bawakan? Salib Kristus. Ya, merubah identitas kita, menempatkan hidup kita menjadi orang-orang baru, ya, yang berkuasa, yang hidup di atas keadaan, pikiran, dan fisik kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya dan menerima dan memperkatakan apa yang sudah selesai di kayu salib. Kristus sudah selesai mengerjakan semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan doa pengakuan, declare kepada diri kita, kepada dunia. Apa yang terjadi saat Yesus disalib adalah pertukaran ilahi
yaitu kejahatan dan pemberontakan kita menimpa Yesus, agar kebaikan Yesus bisa tersedia bagi kita, dan itu sudah tersedia bagi kita. Apa yang hilang dari saya disalib, yaitu manusia lama dan kuasa dosa yang memperbudak kita, sudah disalibkan, sudah dimatikan, sehingga kita tidak dikendalikan oleh dosa lagi. Dan apa yang saya dapatkan di salib itu, hidup kita dijadikan seperti Kristus di dunia ini. Apa yang masih ada pada saya setelah salib, fisik, pikiran, dan kebiasaan kita belum diubahkan karena masih menunggu penebusan tubuh kita. Maksud Allah adalah membiarkan semua itu supaya kita dengan otoritas ilahi hidup berkuasa atas keadaan kita, atas fisik kita, atas situasi kita. Kita menjadi kepala bukan ekor. Kita menjadi raja daripada anak-anak Allah yang tinggal di dunia ini, untuk menjadi duta Kristus di dunia ini, untuk memberitakan kasih karunia yang luar biasa itu. Mari bersama-sama kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu dan kami terima terjadi dalam hidup kita. Amin. Tak ada lagi ketakutan dan khawatir, karena Tuhan menyediakan kepastian di dunia ini untuk hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.